Halo semuanya, bagaimana kabarnya, sehat? Oke, kita lanjutkan kuliah prosa fiksi. Kali ini kita akan membahas fakta cerita. Tentu saja Anda pernah dong membaca novel, membaca cerita pendek. Kalau sebagai pembaca biasa, ya membaca terus kemudian kita mendapatkan kesan di sana. Tapi sebagai seorang intelektual, kita membacanya tidak hanya itu, tapi kita mau menelisik lebih dalam, mencari makna yang lebih dalam dari cerita tersebut. Nah, kita akan membahas namanya fakta cerita. Membaca fiksi secara mendalam untuk mengulik maksud penulis dibutuhkan pengetahuan dan usaha khusus. Salah satu pengetahuan yang penting diketahui adalah apa yang dinamakan dengan fakta cerita. Nanti ada tema juga, ada juga sarana cerita. Tapi kali ini kita akan membahas yang namanya fakta cerita dulu. Apa fakta cerita? Jadi fakta cerita itu di dalam sebuah cerita itu pasti ada tokoh atau karakter gitu ya. Ada alur dan ada latar. Elemen-elemen itu berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Oke ya, jadi apa itu alur? Nah, kita bahas alur dulu. Alur merupakan rangkaian peristiwa. Jadi ada plot namanya. Jadi bagian-bagian dari alur itu plot-plot itu. Plot-plot yang disusun itu namanya alur. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Apa konflik itu? Konflik itu adalah sebuah sesuatu yang diperdebatkan oleh tokoh-tokoh gitu ya. Terus kemudian klimaks. Klimaks itu sebuah alur yang disusun sampai kemudian puncak terjadinya gesekan antar tokoh gitu ya. Sehingga nanti terjadi puncaknya, itu namanya klimaks, baru kemudian penyelesaian. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Oke. Sujiman mengemukakan struktur alur atau plot dibagi atas 3 tahapan, yang tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 macam. Ilmuwan lain membaginya menjadi 5 gitu ya, tapi kita ambil garis besarnya. Pertama adalah tahapan awal. Di sini terdiri atas paparan, exposition, rangsangan, inciting moment, dan gawatan, rising action. Pada tahap awal ini biasanya juga dikenalkan tokoh gitu ya. Tokohnya itu karakter siapa saja, terus kemudian penokohannya bagaimana, karakterisasi ya, penciriannya gitu ya, latarnya bagaimana, itu dikenalkan di awal. Baru kemudian adalah tahap tengah, terdiri atas tikaian atau konflik, kemudian rumitan, dan klimaks. Terus kemudian tahap akhir terdiri atas leraian dan selesaian. Ya, ini garis besar. Garis besar di sebuah cerita pasti terdiri atas 3 hal ini: awal, tengah, dan akhir. Biasanya di awal itu ya ada paparan, exposition. Di sini biasanya juga dikenalkan tokoh-tokohnya bagaimana, ya, tokohnya bagaimana, terus latarnya bagaimana, baru kemudian apa sih yang menjadi titik konflik, apa sih yang menjadi masalah, yang menjadi perdebatan antar tokoh. Oke, nanti kita akan lebih terangkan lebih lanjut. Ya, terus kemudian ada yang namanya tokoh dan penokohan. Istilah tokoh merujuk pada orang atau pelaku cerita, sedangkan penokohan merujuk pada sifat dan sikap para tokoh. Ya, jadi
Tokoh itu merujuk pada orangnya, dan sedangkan penokohan itu pencirian atau karakterisasi. Jadi tokohnya misalnya siapa gitu, namanya Abdul. Penokohannya itu adalah penciriannya atau karakterisasinya. Nah, karakterisasi itu bisa fisik maupun moral gitu ya. Secara fisik digambarkan Abdul itu rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, tingginya seberapa, suaranya bagaimana, kulitnya bagaimana. Ya, jadi kalau fisik itu bisa tidak hanya penglihatan tapi juga pendengaran yang tertangkap pada indera ya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, aroma parfumnya bagaimana, suaranya bagaimana. Itu yang fisik. Sedangkan pencirian penokohan yang lain adalah mental atau sikap gitu ya. Dan sikap ini bisa dari reputasi, apa yang dikatakan tokoh lain terhadap tokoh itu, atau apa yang dia lakukan, bagaimana respon dia terhadap kejadian-kejadian di sekeliling. Itu namanya penokohan, bagaimana tokoh itu menanggapi kejadian di sekelilingnya. Dalam pembicaraan mengenai tokoh, ada penokohan, ada berbagai istilah yang digunakan seperti watak dan pewataan atau karakter dan karakterisasi. Nah, macam-macam tokoh. Tokoh dan penokohan atau karakterisasi seorang tokoh cerita menurut Bram dalam Vanani itu dapat dilihat dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Ini sikapnya gitu ya. Tokoh-tokoh baik begitu biasanya ya ucapannya lembut, terus jujur ya. Jujur itu ya bagaimana dia berperilaku ya. Vanani ya berpendapat dua cara untuk mendeteksi tokoh cerita. Pertama adalah dengan melihat tampilan fisik ya, seperti yang tadi saya katakan. Di sini pengarang mengenalkan kepada pembaca di awal cerita tentang gambaran fisik tokoh, ciri-ciri khususnya, perilakunya, latar belakangnya, dia dari keluarga mana, dari kampung atau tampilannya bagaimana, pakaiannya bagaimana, rambutnya rapi atau awut-awutan, gondrong atau keluarga dan kehidupan tokoh. Nah, sesuatu yang fisik ini itu bisa juga untuk menggambarkan yang tidak terlihat ya, atau sikap gitu ya. Seorang yang biasanya baik itu secara fisik ditampilkan bagaimana, meskipun ada tokoh-tokoh tertentu yang sebaliknya gitu ya, terlihat buruk rupa, terlihat kasar, tapi ternyata hatinya baik. Atau sebaliknya, terlihat rupawan, terlihat sabar gitu, tapi ternyata dia licik. Nah, itu bisa saja begitu. Tapi tokoh antara fisik dan penggambaran sikap atau karakter mental itu saling menguatkan ya. Jadi bisa sebaliknya atau bisa mendukung gitu ya. Oke. Pengarang mengenalkan kepada pembaca di awal cerita tentang gambaran fisik tokoh, ciri-ciri khususnya, perilakunya, latar belakang keluarga dan kehidupan tokoh. Kedua, pengarang tidak mendeskripsikan karakter tokoh. Tokoh dikenali dari apa yang dilakukan, keputusan-keputusannya, pendapat tokoh lain terhadap tokoh tersebut. Jadi tokoh dikenali dari itu. Dia mengambil keputusan ketika dia punya masalah gitu ya. Dia sabar atau dia ngamuk atau dia apa. Sikap tokoh ini bisa dibaca oleh pembaca, terus kemudian disimpulkan bahwa orang ini karakternya bagaimana. Oke, lanjutnya masih di seputar tokoh ya. Tokoh itu biasanya dibagi
tiga ya. Tarigan itu membagi tokoh menjadi tiga macam. Pertama adalah tokoh utama. Di dalam sebuah cerita itu ada yang namanya tokoh utama, ya. Entah antagonis atau protagonis, entah baik atau tidak baik. Dia mendominasi cerita. Terus kemudian ada tokoh penunjang. Biasanya tokoh penunjang ini adalah tokoh yang berperilaku, ya, perilakunya dan perkataannya bertentangan dengan tokoh utama. Kalau tokoh utamanya itu antagonis, tokoh penunjangnya berarti protagonis. Sebaliknya kalau tokoh utamanya itu protagonis, tokoh penunjangnya antagonis. Biasanya begitu. Ini penting sekali ya, antara tokoh utama dan tokoh penunjang ini dihadirkan karena di sini ini letak konfliknya. Jadi antara tokoh utama dan tokoh penunjang yang berbeda pendapat, memandang sesuatu itu berbeda, maka terjadilah konflik. Misalnya tentang lingkungan gitu ya. Di sebuah masjid, di depan masjid terdapat sebuah pohon gitu ya. Tokoh utama menghendaki pohon itu tetap di situ untuk ya oksigen dan alasan-alasan lingkungan. Sedangkan tokoh penunjang menghendaki pohon itu ditebang. Nah, dengan berbagai alasan. Dua tokoh ini memiliki alasan kuat masing-masing sehingga dua orang ini berkonflik. Nah, di dalam sebuah cerita hampir pasti ada dua macam tokoh ini ya. Dua macam tokoh ini yang ini dibutuhkan karena pergulatan mereka, pertarungan mereka itu menentukan jalannya cerita, menentukan alur gitu ya. Nah, nanti tokoh utama yang menang atau tokoh penunjang yang menang itu urusan nanti. Atau menang itu bisa saja tokoh penunjang yang kemudian berbalik ikut pendapatnya tokoh utama atau sebaliknya, atau berkonflik sampai akhir juga boleh. Itu pilihan pengarang gitu ya. Kemudian tokoh latar belakang. Tokoh latar belakang adalah tokoh yang memberikan ilusi atau bayangan dunia nyata. Jadi dia menggambarkan masyarakat gitu ya. Sebuah masyarakatnya itu semacam apa di dalam sebuah lingkungan. Oke, selanjutnya latar. Latar itu adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa di dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Kita mengenal ada namanya latar tempat. Latar tempat adalah latar ya, di sana menunjukkan tempat sebuah cerita berlangsung. Bisa rumah, bisa pantai, bisa masjid, bisa gereja, bisa sawah, bisa laut gitu. Itu sesuatu yang menunjukkan tempat. Kemudian latar waktu ya, bisa malam, bisa siang, bisa pagi, kapan gitu ya, menunjukkan waktu. Terus kemudian latar sosial, ini menunjukkan sosial itu satu periode tertentu, bisa misalnya hampir seperti waktu tapi jangkanya panjang, misalnya masa kemerdekaan, masa reformasi, masa revolusi, masa sekarang masa corona, dan itu ditunjukkan dengan latar. Nah itu ya tadi pembahasan kita membahas tiga hal ya. Pertama adalah tokoh, kedua adalah alur, ketiga adalah latar. Saya ulangi lagi, alur ya itu
terdiri dari 3 tahap. Awalan kita mengenalkan siapa tokoh dan latar, terus kemudian masuk ke konflik sampai klimaks, baru kemudian leraian atau penyelesaian. Di tengah kita membahas tentang tokoh. Ada tokoh utama, tokoh penunjang, dan tokoh sosial gitu ya. Terus kemudian tokoh latar belakang ya maksudnya ya tadi ya. Terus terakhir adalah latar adalah latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Memahami ini kita berharap Anda akan bisa membaca karya itu dengan lebih masuk, menjiwai ya apa yang dipikirkan oleh pengarang. Ini saja tidak cukup karena masih ada yang namanya sarana cerita yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.